Ketika semua orang sudah meledak akan pergi, Ning Rongrong mengejar Oscar. Xiao, Rongrong, dengarkan, kamu harus tinggal. Kamu adalah orang yang memiliki peluang besar menjadi dewa. Misimu di masa depan adalah untuk membalas dendam kepada kami. Mengapa aku harus tinggal? Xiao sudah cukup untuk merawat tubuh Tangsan. Aku juga tidak takut akan kematian. Bawa aku akan selalu di sampingmu. Tang Hao dan Shogang sudah maju duluan, diikuti oleh Xuebong, Marshal Gelong, dan Dugubo. Tepat ketika Oscar dan Rongrong bergandengan tangan untuk pergi maju, mereka berdua gemetar. Tangan Oscar diselimuti oleh lingkaran cahaya putih. Di tangan Rongrong diselimuti cahaya 9 warna. Lalu dua cahaya ini bersatu. Tiba-tiba Oscar berteriak, "Tunggu sebentar!" Semua orang tetap melangkah maju, tak ada satupun dari mereka yang mau mendengar Oscar. Para tentara di sana memandangi mereka dengan mata membenci. Xiaoshan akan diselamatkan. Hanya kata sederhana, tapi mampu menghentikan langkah semua orang. Tang Hao berbalik dengan keras meraih bau Oscar. Apa katamu? Xiaoshan bisa diselamatkan? Paman, lihat ini. Oscar lalu menunjukkan cahaya putih dan cahaya 9 warna yang menyatu di tangan mereka. Xiaoshan akan diselamatkan. Kami tahu cara membangkitkannya. Biasanya, cincin roh 100.000 tahun akan memberikan dua kemampuan, tapi berbeda dengan Oscar dan Rongrong. Mereka hanya memiliki satu kemampuan dari cincin roh 100.000 tahun mereka, yaitu sosis half diamond again, dan cahaya pelindung tak terkalahkan milik Rongrong. Jadi, ketika mereka bergandengan tangan, cincin roh 100.000 tahun mereka akan melakukan fusi atau penggabungan. Dalam kasus Oscar dan Rongrong, bukan roh mereka yang bergabung, tetapi cincin roh 100.000 tahun mereka lah yang bergabung. Lalu memiliki kemampuan untuk memanggil dewa makanan dan dewi 9 warna ke tubuh mereka. Tang Hao berkata dengan tergesa-gesa, "Apa yang kamu tunggu? Lakukan sekarang." "Tunggu dulu, jangan di sini. Kita harus membawa tubuh Xiaoshan ke istana dulu." "Oh iya." Tang Hao menampar dahinya. "Aku sangat kacau. Ya, kita harus kembali ke istana dulu." Proses menghidupkan kembali Tangsan segera dimulai. 9 cincin roh Oscar dan Rongrong sudah bermekaran, tapi 8 cincin roh mereka terlihat kabur. Hanya cincin roh ke-9 mereka yang bersinar terang. Lalu bayangan halus muncul di belakang mereka. Bayangan itu adalah bayangan dewa makanan dan dewi 9 warna dan menyatu ke tubuh mereka. Masih dalam proses membangkitkan, aura dingin di tubuh Xiao yang dari tadi dia tekan akhirnya secara paksa keluar. Cahaya merah darah mengambang, lalu menyelimuti tempat proses membangkitkan Tangsan. Cahaya merah darah ini adalah kekuatan Dewa Asura yang ikut membantu proses kebangkitan Tangsan. Tentu cahaya merah darah ini melindungi agar proses membangkitkan Tangsan tidak dapat dideteksi oleh niat surgawi Bibidong. 2 hari telah berlalu, luka di tubuh Tangsan sudah sembuh dengan kekuatan Dewa Makanan dan Dewa 9 Warna. Dari bantuan doa yang disebut kekuatan iman, doa-doa dari Pulau Dewa Laut, binatang seluruh lautan, dan orang-orang yang hadir, hati Tangsan yang hancur akhirnya kembali. Jiwa surgawinya juga sudah kembali. Dewa Laut Tangsan telah dihidupkan kembali. Terima kasih semuanya. Tang Hao dan Shogang berjalan ke arah Tangsan. Tentu kedua ayah ini tidak ingin melihat Tangsan kembali ke medan perang. Ayah, hidup keduaku atas kerja sama semua. Aku tidak bisa membuang kepercayaan mereka padaku. Jangan katakan apapun. Sekarang yang lebih penting bagaimana cara menghadapi Bibidong. Lalu Tangsan menyalurkan kekuatan Dewa Lautnya pada Oscar dan Rongrong yang dari tadi sudah pingsan. Aku telah menggunakan kekuatan murni Dewa Laut untuk membangunkan kalian. Roh kalian tidak hancur, tapi butuh waktu 1 tahun bagi kalian untuk sembuh. Setelah berinteraksi dengan semua orang, Tangsan meminta waktu untuk sendiri untuk memulihkan kekuatannya. Hanya Tang Hao yang masih berdiri di sampingnya. Apakah kamu sudah menentukan? Tangsan terkejut. Maksud ayah, apa yang sudah diputuskan? Tak perlu bermain-main. Kamu bisa menipu mereka, tapi tidak padaku. Kamu adalah putraku. Kita berdua sama.
Ketika kamu berbohong, tangan kananmu secara alami akan memegang tepi bajumu. Jadi, aku menyimpulkan keputusanmu bukan untuk kemenangan, tapi mati bersama mereka. Ayah, aku tidak punya pilihan. Bibi Dong adalah musuh ayah dan ibu, musuh guruku, dan musuh semua orang. Tang Hao berteriak dengan marah. Xiaoshan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Aku dan Xiaogeng hanya memiliki satu putra. Sebagai ayah, apakah aku ingin melihat anakku mati? Kamu bisa pergi, tapi langkahi dulu mayatku. Melihat mata ayahnya yang keras kepala, Tang San menghela napas. Ayah, maafkan aku. Lalu cahaya biru langsung menyebar, dan bentuk biru Tang San muncul di belakang ayahnya. Tang Hao berteriak kesakitan dan terjatuh ke pelukan Tang San. Menggunakan kekuatan surgawinya, sebuah ruang muncul, lalu memasukkan ayahnya ke sana. Ruang ini bisa bertahan selama 2 hari, dan akan hancur secara otomatis setelah 2 hari. Menatap Tang San, Bibi Dong berkata dengan kaget, "Kamu, bukankah jiwa surgawimu telah lenyap? Aku tahu, tidak mudah membunuhmu dengan cara itu. Harusnya aku juga menghancurkan tubuhmu." Chen Rensu tidak tahu mengapa, dia merasa lega setelah melihat Tang San, sementara Hu Lena berdiri seperti patung tanpa jiwa. Dia tidak mati, dia kembali. Terkejut? Dewa Laut sekarang berada dalam kondisi puncak. Menghadapi kalian berdua, mungkin aku akan mati. Tapi aku pasti akan menyerotmu keluar dari dunia ini bersamaku. Tang San, apakah kamu ingin menyerang kepercayaan diriku? Jadi bagaimana kalau kamu dalam kondisi puncak? Apakah kamu berpikir dapat menghadapiku dengan itu? Lihatlah, apa sebenarnya kekuatan Dewa Raksasa itu. Aura ungu gelap bersinar di tubuh Bibi Dong, dan senjata Dewa Raksasa sudah muncul. Kekuatannya meluas secara cepat, menutupi matahari dan menggelapkan langit. Baju jirah Dewa Malaikat bersinar di tubuh Chen Rensu, matanya menjadi lebih dingin. Dia membunuhmu terakhir kali ini hanya aku yang bisa. Pertempuran 3 dewa sekali lagi terjadi. Seperti biasa, admin akan langsung ke poin akhir pertempuran. Dalam pertempuran, Tang San sudah menyerang Bibi Dong dengan 2 tetes air mata Guanyin. Chen Rensu yang sudah merasakan efek dari serangan teknik senjata tersembunyi peringkat 1 sekte Tang. Dia berteriak pada Bibi Dong, "Awas, jangan menangkapnya!" Lalu Chen Rensu mendorong tubuh Bibi Dong menjauh. Melihat ini, Tang San menghela napas. Ikatan darah, aku tidak memperhitungkannya. Dia adalah putrimu. Aku kira dia akan mengambil resiko untuk membunuhku. Jika kita berdua mati, maka dunia ini akan menjadi miliknya. Chen Rensu, aku masih salah menilaimu. Pertarungan 3 dewa terus berlanjut, saling mengeluarkan kekuatan masing-masing. Saat ini kemampuan bertarung Tang San sudah mencapai titik rendah, sementara Bibi Dong sudah memuntahkan darah. Melihat Tang San yang sudah lemah, Chen Rensu tidak membuang kesempatan. Pedang malaikatnya sudah muncul sekali lagi dan langsung mengejar Tang San. Tang San tidak punya kekuatan lagi untuk melawan serangan Chen Rensu. Dewa Laut, ketika menghadapi Dewa Raksasa dan Dewa Malaikat, tidak memiliki peluang sama sekali. Tepat ketika krisis Tang San, tiba-tiba sosok merah muda menyerbu ke arah Tang San. Dia tidak menghentikan Chen Rensu, tapi merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Tang San. Sosok merah muda itu adalah Xiao, yang dari tadi sudah memperhatikan pertarungan Tang San. Ketika Tang San dalam krisis, Xiao sudah bertekad untuk mati bersama Tang San. Meskipun kecepatan Dewa Malaikat cepat, Xiao sudah memeluk Tang San sebelum pedang malaikat menebas. Chen Rensu berhenti sejenak. Itu dia, satu-satunya wanita yang ada di hati Tang San. Pada saat ini, sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Jika dia dan Tang San bukan musuh, melainkan kekasih, menghadapi serangan mematikan, bisakah dia seperti Xiao? Sekarang dia mengerti kenapa Tang San selalu dingin terhadapnya, dan kenapa Tang San hanya memiliki wanita itu di hatinya. Kecemburuan menyala di hati Chen Rensu. Dia berteriak, pedang malaikatnya tiba-tiba dipercepat. Jika kamu ingin mati bersamanya, aku akan memenuhi keinginanmu.
Tepat ketika pedang malaikat telah mencapai punggung Xiaowu, lingkaran cahaya merah darah keluar dari tubuhnya, berubah menjadi lingkaran merah besar, menyelimuti Tang San dan Xiaowu. Dalam sekejap, pakaian Xiaowu sudah terbakar. Sekarang dia terlihat seperti bara balok api yang besar, dan perlahan tubuh mereka menyatu. Sementara serangan Chen Rensu sepenuhnya telah hancur menjadi bintik-bintik cahaya kecil. Tidak, itu tidak mungkin. Bibir Bibidong bergetar melihat cahaya merah darah Xiaowu. Xiaowu, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mengorbankan diri lagi? Tidak, aku manusia sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa berkorban lagi? Kah, sekarang aku mengerti. Kekuatan pedang iblis Asura yang masuk ke tubuhku tidak memilihku sebagai kandidat, tapi hanya sebagai perantara. Lalu Xiaowu sudah menghilang bersatu dengan tubuh Tang San. Tang San berteriak kesakitan, menghadap langit, dia meraung marah, aura pembunuh meledak menggerutu sekaligus, melepaskan aliran kekuatan yang hebat dari tubuhnya. Disinilah akhirnya Tang San menjadi dewa laut sekaligus dewa Asura. Dewa Asura. Bibidong akhirnya mengucapkan nama itu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi cahaya merah darah di depannya adalah kekuatan dewa Asura. Hanya dewa Asura yang bisa menindasnya seperti ini. Apa yang kamu takutkan? Jadi bagaimana kalau itu dewa Asura? Jika kita bisa membunuh dewa laut, maka kita juga bisa membunuh dewa Asura. Ketika tubuh asli Tang San sudah berubah menjadi warna merah darah, bayangan biru dewa laut sudah muncul di belakangnya. Clear Sky Hammer secara paksa keluar. Perlahan-lahan berubah bentuk menjadi sebuah pedang, yaitu senjata surgawi pedang iblis Asura. Kita harus mempertaruhkan hidup kita. Dia tidak akan mengampuni kita lagi. Chen Rensu berteriak pada Bibidong yang dari tadi sudah ketakutan melihat kekuatan dewa Asura. Pertempuran terjadi lagi, tapi pertempuran kali ini berbeda. Tang San bisa menggunakan dua kekuatan dewa, dalam arti dua kekuatan dewa ini tidak bisa digunakan sekaligus, harus saling bergantian. Jika kekuatan dewa Asura sudah lemah, maka kekuatan dewa laut yang masuk ke tubuh Tang San. Chen Rensu sudah melakukan serangan habis-habisan, bahkan serangannya ini mempertaruhkan gelar dewanya. Tidak peduli apakah serangannya berhasil membunuh Tang San atau tidak, dia tidak akan bisa lagi menjadi dewa, karena mahkota dewa malaikatnya sudah hancur. Yang lebih parah, dia akan menjadi manusia biasa. Sementara Bibidong sudah terluka parah oleh serangan dewa Asura, dia bahkan tidak bisa mencegah Chen Rensu mengorbankan dewanya. Meskipun Chen Rensu sudah melakukan serangan habis-habisan, tapi dewa laut maupun dewa Asura bukanlah tandingannya. Serangannya hanya mampu membuat Trisula retak, bahkan tidak berpengaruh pada Tang San. Sekali lagi, cahaya merah darah di tubuh Tang San menyala, menggantikan kemampuan dewa laut. Pedang iblis Asura langsung ditebas ke arah Chen Rensu. Meskipun sekarang Chen Rensu adalah manusia, tapi dia masih sadar. Melihat pedang iblis Asura sudah tertuju padanya, matanya bahkan tidak menunjukkan keputusasaan. Justru sebaliknya, dia tampak damai. Bibidong, kamu telah memberiku hidup. Aku baru saja membayar hidupku untukmu. Sekarang aku tidak berhutang apapun padamu. Tang San, biarkan aku mati di tangan pria yang paling kucintai seumur hidupku. Mungkin ini akhir terbaikku. Lalu Chen Rensu menutup matanya. Air mata perlahan mengalir di wajahnya. Tepat ketika pedang iblis Asura menebas, dia tidak merasakan apa-apa. Dengan cepat, dia membuka matanya. Sosok ungu sudah ada di depannya, memblokir pedang iblis Asura yang akan menebasnya. Tidak! Chen Rensu menjerit dengan seluruh kekuatannya. Sosok yang memblokir di depannya, tentu itu Bibidong. Menggunakan tubuh abadi dewanya untuk melindungi Chen Rensu dari kematian. Meskipun dia menggunakan tubuh abadi, tapi itu masih belum cukup. Baju jirahnya bahkan sudah hancur berkeping-keping. Sambil memegang pedang iblis Asura yang sudah menusuk dadanya, dia menatap Tang San. Tatapannya sangat rumit, tapi tidak mengandung dendam. Akhirnya, cerita Solen tamat, dan Bibidong akhirnya menghembuskan napas terakhir karena tusukan pedang iblis Asura. Di sini, admin hanya akan menambahkan sedikit, karena di jauh-jauh hari, admin sudah membahas chapter terakhir. Jika kamu masih penasaran, bisa klik di atas, atau nanti linknya ditaruh di deskripsi.
Sudah berakhir, semua sudah berakhir. Tang San menghela napas lega. Dia tidak menyangka bahwa kehidupan Bibidong sangat menyedihkan. Bahkan dia merasa lebih beruntung, dia masih bisa bersama Xiao. Sementara Bibidong hanya bisa menanggung rasa sakit sendirian dan tidak bisa bersama Xiao Gao. Shuabeng, berjanjilah 4 hal padaku. Pertama, ketika kamu membersihkan kekaisaran roh, jangan bunuh yang tidak bersalah. Yang kedua, dalam 10 tahun ke depan, kamu tidak boleh mengangkat perang pada kerajaan Starlo. Ketiga, mulai sekarang, kamu harus melakukan yang terbaik. Aku tidak akan mengganggu urusan kerajaan. Aku bukan Raja Lanhao lagi, maupun tutor kerajaan. Guru, kamu tidak membutuhkanku lagi? Aku akan selalu menjadi gurumu, tapi sekarang aku adalah dewa. Dewa tidak diperbolehkan berurusan dengan manusia. Yang terakhir, kamu harus membubarkan tentara Tang. Mulai sekarang, Tang tidak akan bergabung dengan pertempuran kekaisaran. Guru, aku sudah berjanji 4 hal padamu. Bisakah guru berjanji 1 hal untukku? Apa itu? Guru, aku harap dapat membantumu mengadakan pernikahan di kota Hapendo. Ini adalah satu-satunya hadiah yang dapat kuberikan. Tang San tersenyum tenang. Baiklah, namun itu bukan hanya aku dan Xiao, tapi Xiao Ao dan Rongrong, Bos Dai dan Juju Qing, maupun Ma Hongjun dan Xiang Xiang. Oke, Solen 1 sudah selesai dibahas. Mungkin kedepannya admin akan membahas Solen kedua, yang berjudul Sekte Tang Tak Terkalahkan.